subscribe channel ini. Karena ini serunya kenapa? Dengan wajah baru, tim-tim yang baru yang akan mempertahankan harta dan juga kedudukan untuk di mana di Bang Arman? Yes, tentunya untuk di Free Fire FFML. Master League Season 5 ya, Yo. itu untuk match pertama. Ya, walaupun tadi kita masih belum terlalu melihat dengan jelas ya seperti apa pertemuan di awal, tapi ternyata kita bakal beralih dulu sejak di area Sipian yang ada anak-anak ladies kita nih, Eko Vanessa yang sudah terbakar-bakar. Mobil kali ini hati-hati karena di sana ada 2 tim dan gua rasa sih anak-anak Eko nggak bakal turun. Dia coba make sure aja di sana ada orang dan benar-benar ada orang, tapi memang vehicle yang dimiliki dari anak-anak Eko tuh ada yang satu tadi menggunakan mobil jeep yang memang sudah harus terbakar. Jadi kedua orang ini mau nggak mau memang harus turun begitu saja. Kenapa? Karena mereka sadar di sana tuh posisinya tuh rame banget. Sedangkan kalau gue rasa pertempuran anak-anak Onyx, Elysium dan juga Zoom itu belum kelar. Tapi Zoomnya malah mengejar dari anak-anak Eko Bril. Gua rasa di sini tim Zoom ini udah masih nggak tahu sih kalau ternyata di area Sibiar masih ada seorang Mecin yang ditinggalkan oleh teman-temannya, makanya dia berpindah POV-nya atau mungkin dia berpindah pandangannya tuh untuk menyerbu tim dari Iko Bril. Dan kalau dilihat sekarang Iko Bril 2 orang yang lainnya tuh dia kan berbeda rotasi ya. Tadi kalau misalkan dia itu dia ke arah graveyard dan sekarang ini bakalan jadi satu hal yang kurang menguntungkan banget, tapi gue rasa 2 player dari Iko Bril yang tadi sempat mencar posisinya, dia bakalan regroup sesegera mungkin sebelum terlambat, karena gue rasa Zoom Esports jadi kayaknya bener-bener kayak gak mau ngasih lepas Iko Bril ya kan? Ya antara 2, mereka belum mau ngelepas anak-anak dari Iko Bril atau memang mereka coba untuk regroup dulu sejenak. Mereka itu tinggal bertiga, kayak mungkin dia kayak gak terima ya satu temannya ini udah keculik ya kan, yaudah kita coba habisin, dan ternyata malah dibalikin keadaannya oleh tim dari UNB ini. Tapi hal yang wajar juga sih di match pertama tuh, kayak kalau misalkan gue sempet bilang tadi tuh masih zamannya kenalan-kenalan dulu ya kan, pengen tahu pergerakan atau mungkin tipikal cara ngerasnya itu atau gimana ya, tipikal permainannya tuh seperti apa, agresif kah, defensif kah, dan ternyata dari UNB itu kayak udah mulai nemu telahnya ketika mereka berhadapan dengan Morp RKS seperti itu. Gue rasa sih anak-anak UNB memilih untuk ya udah kita tahan aja. Kalau memang diras ya udah kita selesaikan, dan posisinya memang itu diras ya tadi sama anak-anak Morp. Tadi kalau gue nggak salah ingat ya, Morp itu dia ada di dalam rumah Di sebenarnya. dalam rumah, Di berarti dalam rumah UNB-nya Sabun nih. yang ngeras. UNB-nya ngeras dari double factor ya, gak bisa cancel. Dan ternyata Ega, ladies kita sudah mendapatkan seorang Batman. Batman sang pahlawan sudah terculik, dan sekarang di sini Ega masih coba mantekin seorang Yuda. Tapi hati-hati karena di arah kanan Ega juga mendapatkan beberapa tembakan yang cukup pedas dari seorang Kimzi dan juga satu lagi player dari OP Zinvia tentunya. Dan kalau misalkan lihat di sini Ega ketika ditembak dia membalas dengan tembakannya. Dia langsung menerima tembakan itu, coba dibalaskan lagi, tapi sepertinya ini bakalan sedikit sulit karena dari Asuna sudah di take down oleh player dari Zoom yang join to fight dari arah kejauhan. Ini cukup berbahaya, dan ternyata di sini Asunanya juga harus terculik walaupun Iko Bril dapetin 2 orang sekaligus. Ya kalau gue rasa sih Asuna tuh nggak tahu ya bahwa di sebelahnya mereka tuh masih ada teman-teman dari Zoom, dan gue rasa anak-anak OP yang memang posisi cukup enak harusnya, cuman memang tidak mau melakukan perlawanan sehingga ada tappingan yang sangat sakit dari Woodpecker, dari siapa tadi? Ega bukan ya? Ega Iya. Ega dapat 2 kill soalnya dapat dengan 2 kill benar-benar. Ternyata ada Boom juga, ada Boom Zo yang sudah confirm killnya, dan ternyata sudah pecah warnya banget nih Bang Arman. Banyak banget yang perang, kita masih belum tahu nih, karena kita lihat sendiri anak-anak Eko sendiri itu masih berfokus sama anak-anak OP yang di bawah. Iya sebenarnya. Dan kali ini OP Esports juga harus pulangkan gitu saja. Ini banyak banget yang kemakan zona sih, zonanya udah bener-bener pedes banget, dan ternyata Bumaul for you ditembak oleh seorang Ega dengan peluru yang cukup pedas. Ada Skylar coba dilemparkan dan sepertinya langsung menghancurkan glue yang dimiliki oleh tim Boom, dan berhasil dikonfirm Maul for you oleh seorang Ega. Bener-bener galak banget, dan kita lihat di sini sisa 4 tim, First Rider Storm, Zoom Esports, kemudian Iko Bril dan juga First Rider. Dan kalau dari zona sebenarnya First Rider dapat. Cuman yang jadi masalah First Rider itu tinggal 2 orang aja. Dan juga berada di low ground, sedangkan di sisi lain Eko lebih ada chance untuk mendapatkan buyahnya karena dia dapetin
high groundnya, dan gua rasa banyak banget dari tim-tim yang memang berfokus kepada posisi yang di bawah karena ingin masuk ke dalam zona. Ini enak banget kalau misalkan dari Eganya nge-tapping lagi pakai woodpecker yang memang damage-nya tuh sakit banget, dan posisinya juga sebenarnya tidak terlalu sulit kalau misalkan anak-anak Eko coba untuk turun ke bawah. Di sisi lain yang cukup dikhawatirkan yaitu anak-anak dari Boom Esports, dan bener aja anak Boom Esports-nya dan Zoom-nya mungkin bisa saja ikut join to party ke arah bawah. Bisa jadi seperti itu ya, tapi gua rasa di sini FR yang bakalan banyak banget karena dia dijepit oleh 3 tim yang berbeda, dan sekarang Ayas ternyata berhasil menculik seorang Vanessa. Dipulangi di posisi keempat, masih ada Marks dengan satu ML5-nya bakal coba melakukan satu tembakan. Masih ada Chrono, gak bisa nembak dari dalam. Ternyata dari Eko Brilliant juga pulang di posisi ketiga, masih ada Dudin. Ternyata di sini Zoom Esports yang berhasil takes the Buya untuk match pertama. Kita bisa ngeliat, so langsung aja kita langsung masuk ke round 2 League Division Qualifier Season 5 Divisi 2. Let's go. Yuk, let's go. Kalahari ternyata udah langsung di spawn aja, dan kalau ngelihat dari arah semua player bergerak itu menandakan kalau pesawatnya itu mempunyai garis yang cukup adil atau common line, dan melihat apa yang terjadi, cara dia ngebales serangan tuh kayak gimana itu ketahuan ya. Betul. Jelas banget. Dan mekaniknya sekarang seperti apa bakal ketahuan juga, dan kali ini dari Iko-nya sendiri masih coba untuk mengujang ini peluru ke seorang Hans di sana, di mana ada seorang Morp itu ANDB. Iya, ANDB kali ini. Deadblood. Waduh. Deadblood. Iya, itu dari guild komunitas juga Deadblood. Jadi emang dia, gue suka nih sama player-player yang tetap belong sama di mana dia berasal. Betul. Ya, asik banget ya. Dan kalau berbicara Blue Zone, gue jadi penasaran ini sebenarnya Blue Zone-nya udah di benar-benar amanin semua, udah disapu bersih apa belum? Karena kalau belum, bisa aja itu jadi backup resource tambahan untuk zona selanjutnya, Pak. Betul, karena kalau kita ngeliat tadi justru yang di daerah tengah itu masih sedikit kosong ya, tapi kita nggak tahu checkpoint dari rotasi zona kedua itu lebih ke arah mana. Bener. Dan kalau kita lihat kali ini penggunaan satu skill dari e-commerce sangat-sangat klasi ya. Klasi, tapi ini yang unik adalah mereka tidak menggunakan Kelly nih untuk Merc. Iya. Dan dengan adanya Chrono Ini bawah juga, Pak. Undead Blood juga udah mulai karena memang mereka sudah memastikan bahwa gamenya bakal pasif ini, Pak. Ya, jadi mereka udah bisa expect gitu ya. Walaupun sayang sekali yang harus kita lihat dari arah Morp RKS sendiri, dia harus masuk ke game cuma 3 orang gitu ya. 3 orang. Jadi bisa dibilang nggak mau sampai yang namanya kerugian tuh terjadi di fase early gini. Dan sepertinya Mechin terpick off terlebih dulu, dan Circle berpihak coba nge-swing ke arah atas. Ternyata di mana udah ada OP dan juga Zoom yang sepertinya lumayan dapat advantage nih, Pak. Oke, dan kali ini ada DOP yang sedang berperang dengan First Riders dan juga Iko. Kita udah lihat gimana NSC Otang berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, dan kali ini juga peperangan terjadi di mana-mana, Jisman. Yes, dan kalau udah kayak gini, awas lemparan frag grenade juga bakal coba dilemparkan oleh seorang Y, and that's it. Meledak sudah. Tapi ternyata masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh teman-teman dari Eko Brile. Asuna di sana juga memberikan serangan balasan, dan sudah berhasil dapetin D1. Wah, ini kembali jatuh oleh Batman. Otak berhasil dapetin Topek, dan udah sulit kondisinya sekarang. Bakal jadi third party Tifa juga bakal seperti jalan, dan Evan Storm diratakan. This is it, ladies. Tapi ladies juga harus diratakan oleh Yuta Sore. Waduh, cukup sulit kondisinya di sini. Eko Brile juga dimanfaatkan. Ada teman-teman dari Onyx yang bakal berhadapan dengan Boom Esports tentunya, di mana kali ini bakal menjadi satu tempat yang diperebutkan di daerah Mod House. Gimana nih Baby Moon? Cukup panas tentunya pertarungan untuk hari ini. Ya, dengan ada 2 tim dari anak-anak OP Esports, tapi kita bakal beralih sedikit karena dari sisi Smile juga berhasil untuk mendapatkan 1 Batman. Di sisi lain kita bakal melihat POV dari anak-anak Eko Bril, sang ladies kita yang cukup kuat sih. Ini gue rasa, gue sebagai ladies, apalagi gue juga main Free Fire, gue iri sih sama skill mereka. Terwakilkan nggak tapi terwakilkan akhirnya ada juga scene pro player ladies untuk di Free Fire. Gue bangga sih. Ini dia ya, salah satu tim pro yang akhirnya turun dan berhasil masuk ke qualifier, dan ternyata UNB di lain sisi berhasil menumbangkan teman-teman dari OP yang baru aja mereka mendapatkan yang namanya Buya tadi. Dan kali ini e-commerce bakal coba untuk mendapatkan satu tempat yang cukup aman. OP yang notabene mereka ada di posisi kedua, bertengger dengan 26 poinnya, harus di pick off terlebih dahulu di posisi ke-10. Dan kali ini justru Iko Briel nih lucu banget ya. Akhirnya gue ngelihat di mana kalau lu ngomongin Brasilia itu pasti tempatnya di sana, dan
Loh, lo lihat, mereka bener-bener memanfaatkan posisi-posisi yang dimana sebenarnya rotasi atau tim-tim yang bakal coba untuk coming ke mereka tuh enak. Iya, ini merupakan menjadi satu hal yang cukup unik di mana Iko sendiri ternyata coba membagi visionnya ya. Iya. Dan kalau ngomongin masalah vision seperti ini, jarang banget gue ngeliat ada ladies yang bisa melakukan hal-hal pembagian position dan juga vision seperti ini. Dan kali ini Iko, wow, luar biasa, bisa gue bilang mereka bikin gue amazed dari awal nyampe sekarang. Pertama finish di posisi top 3, Yes. yang kedua finish di posisi top 4, dan kali ini menunjukkan bahwa ladies juga bisa turun di tempat yang cukup barbar nih. Satu lagi, Apa tuh? saat mereka coba untuk ngeras di area Selanjutnya dengan vehicle yang mereka milikin, walaupun satunya rusak, setidaknya gue rasa apa yang bisa diupayakan sama mereka adalah menunggu zonanya di mana dan bergerak secepatnya, memanfaatkan vehicle yang udah mau hancur gitu loh. yes. Apalagi tadi itu mobil yang cukup kuat sih, masih Betul. cukup kuat ya. Jadi misalkan sekali tembakan juga masih bisa jalan, Masih agak bisa jalan. laju banget ya. Jadi masih bisa untuk ya Dipakai lah. dipakai dengan Iya. baik Atau lah. mereka punya option untuk setidaknya mencoba melakukan satu pergerakan yang dimana kira-kira rotasi mereka itu tidak bakal bertemu dengan musuh. Bisa gitu loh. jadi, bisa jadi. Menghindari, apalagi tadi anak-anak Ever kan sudah dapetin satu tim nih. Ya. Dan juga udah terpincang satu, jadi lebih main safe lagi. Betul. Karena ini udah masuk, mungkin udah masuk ke match ketiga. Jadi mereka benar-benar harus memikirkan placement untuk di awal. Betul, untuk ke placement. Dan kali ini balik lagi ke POV dari teman-teman Iko Briel. Gue suka banget sama gaya mereka sih. Tadi mereka naik ke Mount Villa cuman untuk memastikan di belakangnya itu nggak ada orang. Mereka coba cari ada nggak lone survivor atau ada tim gak yang ada di daerah sini gitu. Dan ketika nggak ada, oke, mereka udah pede untuk langsung turun. Tadi kalau kondisinya mereka langsung memutuskan untuk turun dan ternyata di belakangnya ada orang, pasti kan mereka ditatakin. Jadi ini trigger disiplinnya bagus banget dari teman-teman Iko Briel. Bagus ya, berarti Bagus. ya. Ini kalau gue rasa Eko Briel ini belajar sesuatu yang cukup lama dan benar-benar menghasilkan. Oh ya. Jadi mereka layak sih untuk bermain untuk malam hari ini. Oh iya, jelas. Karena kalau ngomongin Iko Briel sendiri, gue sempat bekerja sama beberapa membernya. Ada Ega, ada Asuna, jadi gue tahu. Apalagi khususnya Asuna ya. Ya, Bocil yang satu ini tuh luar biasa, mekaniknya udah kayak cowok. Kalau Ega bisa gue bilang juga coveringnya sangat oke. Jadi Yes. udah nggak aneh kalau gue ngelihat mereka seperti sekarang. Karena gue yakin deh selama mereka nggak terlihat di scene kompetitif itu, mereka lagi sibuk untuk memumpukan diri mereka. ya ini salah satu pembuktian ya Skella bahwa sebenarnya tidak adanya drama dari Free Fire scene ladies yang terutama yang memang sering banget kita dengar, dan ini adalah satu buah prestasi yang sudah ditunjukkan untuk anak-anak dari Eko Briel. Khususnya kalau mereka lolos ya. Kalau mereka lolos, tapi dengan skema bermain dari match 1 sampai match 2 ini sudah membuat oke banget kita ya. wah, speechless banget. Tapi di sisi lain ternyata dari match sudah melihat satu sensei. Hati-hati, double car sudah dikeluarkan. Itu dia Merch. Berhasil untuk mendapatkan satu sensei, langsung di braided begitu aja, langsung di confirm killnya. Jeder. Oke. Alright. Udah nggak bisa tambahan. nih. Satu Yes, kill. dan top 7 setidaknya mereka harus masuk di posisi 6 biar poin mereka itu bisa lumayan besar nih. Ya tapi tadi dengan aja M79 ya, bukan launchpad, M79 yang dikeluarkan dengan jarak segitu tuh cukup khawatir sih. Agak Skella. ngeri-ngeri sedep Agak ya. ngeri, apalagi dengan adanya satu rumah kayu yang memang potensinya itu bisa banget untuk anak-anak buntu terkena sendiri. Tapi di sisi lain ternyata ada First Raider yang bakal melihat di sisi lainnya ada anak-anak Eko dan juga ada musuh lain. Kalau nggak salah tuh anak-anak dari UNB ya. Ya, Oke, dari UNB yang berada di luar zona, dan gue rasa dari UAI bakal mencoba untuk nge-tapping ke arah anak-anak UNB. Ini posisinya First Raider sangat tidak menguntungkan sekali. Kenapa? Karena harus tersandwich antara dua, anak-anak Eko dan juga anak-anak UNB. Anak-anak Eko yang memang masih masih pengen banget untuk masuk ke dalam zona yang sepertinya agak susah walaupun ada satu vehicle di sana. Dan kenapa? Kalau gue rasa ternyata Bumi juga harus terpulangkan di Wah. tangan anak-anak NSD Esport. Di sisi lain kalau nggak salah tuh tadi di sebelah kanannya UNB tuh ada Zoom Esport. Iya, ada Zoom benar-benar. Dan dari teman-teman First Riders kali ini bisa gue bilang mengunci pergerakan dari teman-teman Iko, yang dimana Iko sendiri udah coba men-summon airdrop ya. Yes. Ngebuat mereka memiliki resource yang lebih. Dari belakang Smiley S berhasil mendapatkan seorang D1, dan kali ini mobil sudah dipanaskan. Persiapan teman-teman Iko untuk melakukan taking compound yang dimiliki sama teman-teman dari First Riders. Ini bakal sangat gue tunggu-tunggu apa yang mereka lakukan dan apa yang akan mereka putuskan untuk bergerak ke zona selanjutnya. Kalau nggak salah anak-anak Eko Briel ini bakal coba untuk nungguin yang di dalam zona tuh coba fight, dan mereka coba untuk nyampain atau steal kill. Karena Oke. dengan adanya Ega yang menggunakan senjata yang cukup oke kayak Woodpecker,
Itu enak banget kalau misalkan lo mau steal kill dengan jarak jauh. Dan kali ini sepertinya kalau gua rasa anak-anak itu susah banget untuk masuk ke dalam zona karena memang masih ada First Raider. Apalagi First Raider yang bisa dibilang masih ada potensi untuk mendapatkan kill poinnya. Di sisi lain ternyata itu. Zoom Otang harus mendapatkan 1 orang dan Vanessa-nya juga harus terkena knockdown. Alright, Eganya bakal mencoba untuk do something. Ditutupin dulu tapi nggak bisa ditolong merge-nya. Vanessa juga masih belum melakukan reviving. Sisi lain juga Diwan. Diaktifkan, menunjukkan ada beberapa orang yang langsung terlihat. Kali ini Iko masih berada di top 5 dengan 1 poin eliminationnya, masih coba untuk bertahan. Sementara First Riders coba melempar grenade juga ke arah teman-teman dari Iko, dan 69 Clay juga di sini mulai bergerak. Ada tembakan yang cukup sakit dari kiri dan kanan. Diwan coba menghujani peluru, tapi sementara itu duel antara seorang Clay dan juga Asuna sudah mulai dipecahkan. Lemparan granat 1, 2, 3 bahkan sudah dilemparkan, tapi masih belum membuahkan hasil sama sekali. Dan kali ini dari belakang Zoom secara perlahan mulai masuk ke dalam zona selanjutnya. NSC juga dari sebelah kiri. Ega berhasil menumbangkan seorang Clay, dan kali ini POV dari teman-teman Iko kita masih belum bisa lihat nampaknya, Bun. Alright, dan kita bakal lihat di sisi lain ternyata ada Zoom Otang yang masih harus terkena knockdown untuk kedua kalinya, dan langsung dikonfirm kill ya. 69 Esport juga harus dipulangkan. Di posisi kelima putranya berhasil untuk mendapatkan anak-anak dari NSC Esport. Tersisa 3 tim. Kali ini dari anak-anak Zoom, apakah akan Buya untuk kedua kalinya? Satu lemparan granat sudah dikeluarkan oleh Putra. Berhasil untuk mendapatkan beberapa damage. Diwan yang harus terkena knockdown. Bakal di spam granat oleh Putra. Sakit. Iko. Dan di sisi lain ada Iko juga yang bakal mencoba untuk ikut campur. Di sisi lain juga Ayes yang berhasil mendapatkan 1 anak-anak First Rider. Oh my god, this is it. Ega bakal mencoba untuk melemparkan beberapa tembakan ke arah anak-anak Zoom. Putra bakal buy one seperti dari Ega dan juga Putra. Itu dia, Alok sudah diaktifkan. Let's go! Zombie Squad harus dipulangkan. Eko Brila berhasil untuk mendapatkan Buya. Iko Briel berhasil mendapatkan Buya di game ketiga pada Kita langsung lepas landas. Kita mengudara, tentunya lagi-lagi common line terjadi atau garis pesawat yang umum. Tentunya membagi ke antara 12 sisi. Cuman yang menarik ini datang dari arah menuju ke arah hanggar gitu, dari arah mill gitu ya. Iya. Dan kalau misalkan kita ngomongin Bermuda sih, ini gue kayak keinget di Bermuda yang pertama tadi, Blay. Karena Opi itu juga memang turun di area mill juga ya. Dan tapi ada yang berbeda sih ketika dilihat-lihat ini. Morp yang kita tahu biasanya sering turun di di pick, dia berpindah ke Sentosa mungkin ya. Dan ternyata di hangar udah ada ladies yang ganas bakalan coba ngehantem tim Boom. Walaupun kita tahu ini masih terlalu early fight juga untuk pertarungan. Jadi gua rasa dari Boom juga nanggepin peperangan ke arah Iko Bril ya agak nanti dulu, karena mereka gue yakin juga belum ada resource yang bener-bener proper banget untuk early phase kali ini ya. Setuju sekali. Dan ini dia, Predator. as you guys can see, Predator kita di FML Season 5 The League Divisi Qualifier untuk Season 2, untuk Divisi 2 maksud gue. Ini lo bisa lihat ya, ini dia jadi Predator, bener-bener yang kayak killnya emang mungkin dikit pak, tapi momentum dia dapat killnya itu loh yang mahal banget menurut gua. Karena dari tadi tuh nggak ada player yang benar-benar mencolok gitu kan dengan kill yang banyak, dengan cara yang mengesankan. Tadi Asuna tuh mempunyai kerjasama yang bagus banget sama temennya sampai akhirnya dia bisa dapetin Buya. Dengan sekali lagi gua harus mention caranya tuh luar biasa sekali sama Ega tadi sisa berdua. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kill kan lu tadi bilang nggak terlalu banyak. Sebenarnya nggak masalah ya kan. Ini kalau misalkan kita ngomongin momen yang cukup mahal, gue setuju sih. Karena gini deh, kapan lagi ya kan lu live streaming di YouTube FF Esport ID, terus foto lu kepampang di situ, itu kayak menjadi satu kebanggaan gak sih buat lu ya kan? Lu masukin Instagram post lu, masuk akal. Ini soalnya achievement gitu ya kan. Standing round ketiga kita bisa kita lihat nih ya. Zoom Esports, Eko Bril, NSC Esports, First Rider Storm, dan OP Esports bersama tim UNB. Wow. Bahkan Bumi Esports, 69 Onyx Elysium, Morp RKS, dan juga Giant Esports ini terseok-seok. Ada apa gerangan sih kawan? Aduh, ini ada apa gerangan? Padahal sisa matchnya itu harusnya tinggal 3 lagi ya. Betul. Yang match kali ini sama 2 match nanti. Ya, gua rasa kalau untuk dari UNB atau mungkin Boom dan juga 69 sih masih possible banget ya buat mengejar di angka top 6. Dan gua rasa yang harus bener-bener dirubah dari segi gameplaynya menurut gua emang dari Onyx Elysium, Morp, Giant, dan juga GGWP. Karena kalau dilihat-lihat itu
jarak poinnya agak-agak lumayan jauh sih. Jadi Iya. berbahaya banget. Belum lagi ini 3 match yang tersisa, paling nggak lu harus main agresif. Atau mungkin kalau perlu lu tabrakin sekalian aja yang ada di posisi 6 tertinggi ya. Ini perlu gua mention gak sih GGWP kenapa 0 terus? Karena setahu gue ya, kalau misalkan dia nih sepengetahuan gue dari rules yang ada gitu ya. Kalau misalkan dia di match pertama nggak hadir, iya kan? Itu seterusnya dia nggak bisa ngisi round selanjutnya, Pak. Itu yang emang udah terjadi, udah ditetapkan juga rulesnya gitu ya. Jadi kalau lu ngelihat ternyata cuma 11 tim, ya kan itu karena mungkin dari GGWP ternyata berhalangan untuk hadir. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu sekedar informasi aja ya untuk biar nggak Survivor, biar nggak pada bingung kok cuman 11 ya kan. Ya. Jadi kembali lagi ini juga sebagai satu wake up call untuk kita semua, bukan cuma untuk para survivors doang tapi untuk para pro player. Betul. Gitu ya kan. Ini kalau lu namanya udah punya jadwal turnamen, itu tolong dikondisikan gimana. Kemungkinan besar sih apakah gak jauh dari Mil, dan bener aja masih di sana Mil, dan karena perangnya udah mulai dibuka Blay. Ini agak-agak sulit sih boleh gue bilang untuk Eko. Kenapa? Karena Eko resource udah minim. Even di sini Asuna cuma punya 1 medkit, dan yang perlu dicatat adalah Milnya udah pasti kosong lootingannya karena Parah. si OP-nya udah kelar dari Mil. Kelar, ya kan? betul. Jadi emang pas banget OP-nya kelar, disamperin Zoom dan Eko lewat, ini bakal jadi tantangan tersendiri untuk Eko Esport. How they survive, how they will survive. Dan ternyata ada sebuah permainan dan juga perputaran yang cukup baik. Tapi Asuna, why you guys stand still right there? Ternyata masih bisa melakukan upaya pertolongan. Tapi ingat, gak bakal henti-hentinya dikejar oleh lawannya, yaitu Zoom Esports. Mulai coba lemparkan sebuah serangan, lontarkan misalnya ke arah Ega, lagi terkena dan langsung terpick off. Putra 15 tetap gak melepaskan tembakannya ke arah Ega. Dan ada seorang hantu ya, dia menggunakan oh my god, Eko Bril pulang di pos ke-10. Tapi gak masalah, kita lanjutin dulu pembahasan kita. Kita sudah mau masuk aja ternyata di round kelima kita. Ya, let's go lah. Kita bakal terbang ke Kalahari, lagi-lagi common line nih. Garis pesawat yang umum tentunya sudah terbagi juga cukup adil. Tapi kalau ngomongin tengah map, lagi istirahat banget ya, lagi manasin tangan. Dan di sisi lain ternyata ada pertempuran nih Bang Aji Sven. Iya, Apollo-nya jatuh juga disusul Happy Pako menjadikan match selanjutnya Russell. Susah banget, sisa 1 keluar aja bakal coba langsung diras oleh ciwi-ciwi yang luar biasa tentunya. Ladies and gentlemen, this is it. Eko Briel berhasil mendapatkan 1 tim tentunya, tapi gak sampai situ aja. Ada landa kuning yang tiba-tiba datang, mau coba nge-retake compound yang ada setelah coba di reset. Grenade tiba-tiba datang dari arah Onyx, hantu dan juga Along tiba-tiba melakukan surprise attack, berhasil dapetin match. Dan juga 1 player Ega di sana juga udah gak bisa ketolong lagi. Agak kocar-kacir kondisi dari arah teman-teman Eko Briel, gak sempat melakukan reset. Asuna terlihat terdeteksi, ini bakal coba dimajin. Asuna masih belum notice. Ternyata tujuannya adalah sebuah launchpad, gak disusul ternyata karena di arah Asuna sendiri sudah berhasil selamat dan gak mungkin batu untuk disusul. So dia bakal melakukan upaya split positioning kali ini, Baby Moon. Wah, lu keren banget ya. Tadi ngelihat sebenarnya anak-anak Eko Bril memang nggak expect bahwa ada 1 tim lagi di sana, dan memang belum sempat regroup sama sekali. Sudah harus tergranatkan dengan 1 granat pasang yang sudah dikeluarkan oleh anak-anak Onyx Elysium. Dan sebenarnya yang paling tragisnya adalah dengan 1 orang Vanessa yang berada di arah kiri dengan Asuna yang menggunakan launchpad. Oke sih, pelarian yang cukup bagus. Menjadi 2 arah yang mungkin akan ketemu di 1 titik nantinya. Itu dia. Emang kalau ngomongin cewek tuh bisa banget ya melakukan penggocekan ya. Luar biasa sekali ya kalau ini. Tapi cewek-cewek ini dan menghidupkan seorang teman-temannya. Alright, mari naikkan gaji caster. Wow, Sensei. Gila, itu namanya tes ilmu yang luar biasa. Sensei respect. Berhasil coba meledakkan dirinya sendiri. Iya, bagus, nice. Bakal coba diamankan juga. Sepertinya di belakang dari arah Onyx Elysium udah sadar kalau ternyata di belakang tuh ada orang. Tapi ini grenade dari Asuna. Hati-hati Asuna. Lu tau gak siapa Asuna? Asuna itu pendampingnya Kirito gitu kan. Dan ini bakal coba diamankan. Dia udah sadar betul dari stepping. Di arah belakang tuh ada orang. Dari segi awareness nih, kupingnya udah pasang. Kupingnya udah tajam banget nih. Kayaknya kupingnya bisa denger step sampai ke arah desap gitu kan. Dan kejauhan. Dan Kepon sendiri kayaknya lebih milih untuk
cabut, narik, nggak mau ngambil resiko. Oke, dia sadar di situ ada yang namanya landmine dan Kepon masih coba main api. Mau coba muter-muter di sini. Udah ada icy grenade. Coba lemparkan oleh satu player lagi di belakangnya itu Vanessa. Kelihatan tuh ada Vanessa lagi mindik-mindik, lagi mencari siasat strategi terbaru. Tapi Kepon juga siap bakal datang cepat diras. Vanessa bakal terpick up. Kepon dia bakal coba langsung dihajar. Tapi Yasuo dari sini bakal menggocek dengan sebuah duel yang ada yang tersisa. Tapi cukup sulit karena 2 lawan 1 kali ini untuk Yasuo coba langsung mengelabui player sampai era keluar zona. Gabriel harus tereliminasi di tangan teman-teman dari Onyx Along, walaupun peperangannya bisa gue bilang agak-agak dramatis ya. Agak dramatis dan cukup lumayan mendebarkan ya Asuna. Ya, dari arah Let's Gold go. Force menuju ke arah Mood House. Silahkan Bang Sky. Oke, yang seperti kita ketahui ya, Purgatory ini merupakan salah satu map terbesar dan juga rotasi dari si teman-temannya juga bakal lebih melambat lagi. Ya. Zonanya juga lebih lambat, waktunya juga lebih panjang, di mana ini merupakan map kesukaan gua. Wah, ini lu suka banget Ini ya? kecintaan gue. Gue Cinta suka banget map ini karena lama banget, dan karena lama banget gue bisa menghibur kalian semua terus. Dan kalau kita lihat tadi udah ada satu orang yang udah berhasil knockdown. Giant Happy berhasil menumbangkan seorang ANDB. Dan kali ini Giant and once again menumbangkan. Kali ini Opi sudah bertemu dengan teman-teman dari Iko, di mana Iko sudah melemparkan satu granat yang cukup berbahaya tentunya. Setup yang cukup baik. Ega berhasil menumbangkan seorang Gobel dari sebelah kiri. Bakal coba untuk di revive kah? Oh ya, kali ini berhasil ada granat lagi yang sudah mulai dilemparkan. Zimpia, Gobel dan kawan-kawan masih cukup sekarat. Sementara Vanessa berhasil menumbangkan lawannya. Dan kali ini 2-1-1 Kimzi berhasil ditumbangkan. Gobel ditabrak juga. Dan kali ini Iko Mark bakal menjadi satu pahlawan untuk kawan-kawannya kah? Karena ini adalah nafas terakhir di mana March masih bisa untuk yang namanya melakukan reviving terlebih dahulu. Di sisi lain ada NSC dan juga Onyx yang sudah mendengar ada pertempuran. Langsung di jump shot begitu saja. Mereka nggak satu tahu kalau di sekitarnya ternyata masih ada musuh yang siap melahap juga. Iko Yuta harus benar-benar langsung ditumbangkan. Ada squad baru, Onyx Tukang dan kawan-kawan mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya kali ini Armando Sleep. Waduh, ini udah mulai crowded banget. Kurang lebih ada 5 tim dan ternyata Opinya ditumbangin dulu karena ada satu tembakan yang luar biasa dari seorang Along yang datang langsung menerjang, mengakibatkan terusirnya Iko Esport dari area rumah merah. Ini tadi berarti ada tim Opi, Iko, Onyx Elysium sama NSC, tapi NSC nggak jadi Bang karena dia mungkin nggak siap karena resource-nya pun juga kurang. Mau nutup rumah sabun pakai glual juga nggak bisa, udah habis. Bakal dihancurin juga ujungnya gitu. Tapi kita berpaling sedikit nih ke tuh? Iko, tersisa sendiri nih man. Tadi gue nggak tahu kenapa ya, Iko ini punya exit plan yang selalu bagus gak sih man? Kalau misalkan dia dihantam habis-habisan, kalau misalkan dia tersisa 1-2 orang, mereka selalu bisa kabur gitu. Tapi di lain sisi kita bakal menyaksikan juga di mana teman-teman dari Onyx bakal menabrakkan teman-teman Boom yang lagi coba untuk bertahan di daerah golf course, khususnya di tempat mobil-mobil Tayo ya. Dan kali ini Along 8 itu udah lebih dari cukup. Betul. Dan dari musuhnya juga udah tinggal sedikit. Lu masih lengkap 4 orang, harusnya dimanfaatkan ya. Betul. Dan kali ini dari 69. Weh, udah langsung kelihatan di mana langsung dihajar begitu saja seorang Ega. Kali ini ngelawan 4 orang yang gagah perkasa dan ternyata Ega masih tidak kuat. Tentu aja 1 lawan 4 Pak. Tapi memang Ega berhasil membawa timnya masuk ke posisi top 5. Yang akan lolos ke Divisi 2 MML Season 5. 6 tim yang akan melaju tentunya. 3, 2, 1, let's go! Let's go! Let's check this one out and here we go! Advance to Division 2, FFML Season 5, Division 2, First Rider Storm, Zoom Esports, Team UNB, Iko Briel, 69 Esports, and the last but not least, NSC Esports! Oh my god, congratulations! Woo! Oke, berarti Bang di sini tuh wajah barunya ada 4 nih. Wajah barunya ada 4, ya. Zoom, UNB, sama Iko Briel. Pemain lamanya, tim-tim lamanya nih ada 69 dan juga NSC. Wah, keren. 4-2. Dan kita bakal lihat juga Bang poinnya Bang. Nah ini dia ya. Wah. Oh my god. Waduh, ini berarti bisa gue bilang kalau tadi Boom berhasil ngelawan teman-teman dari siapa yang itu ya? UNB. Mereka ngeratain UNB. Ini mereka naik, NSC kegeser. Harusnya segitu ya? Aduh, oh my god. Oh my god, tapi memang nice try untuk teman-teman seperti Morph RKS, Giant Esports, Onyx Elysium, OP Esports dan juga Boom Esports. Semoga kalian tetap bersemangat